Sepak bola seringkali menyuguhkan cerita tentang sebuah tim yang dibilang hampir juara. Namun, justru menjadi pihak yang paling bikin tidurnya para penguasa tahta jadi tidak nyenyak. Di era modern seperti sekarang, stabilitas mungkin terdengar membosankan bagi sebagian orang. Tapi kalau kita bicara soal rivalitas antara Mikel Arteta dan Pep Guardiola, rasanya kita sedang melihat sebuah anomali yang terus membakar gairah di tanah Inggris. Sekarang, panggung drama itu bergeser ke kompetisi yang sering dianggap sebelah mata, Carabao Cup. Tapi buat mereka berdua, ini lebih dari sekedar urusan piala kaleng. Ini adalah validasi soal siapa yang sebenarnya pantas memegang kendali musim ini. Coba bayangkan, kemegahan Stadion Wembley yang sebentar lagi bakal jadi saksi bisu sebuah perang urat syaraf. Setelah perjalanan panjang yang benar-benar menguras fisik, Carabao Cup musim 2025-2026 akhirnya menyisakan dua raksasa di partai final, Arsenal dan Manchester City. Ini adalah final ideal yang mempertemukan guru dan murid, sebuah duel yang sebenarnya jauh lebih dalam daripada sekedar memperebutkan trofi perak di akhir laga. Arsenal mengunci tiket mereka lebih dulu setelah melewati derby London yang penuh drama melawan Chelsea. Di Emirates Stadium, anak asuh Arteta memastikan kalau kemenangan tipis 1-0 sudah lebih dari cukup untuk menyingkirkan rival sekotanya dengan agregat 4-2. Sementara itu, di sisi lain, Manchester City menunjukkan kenapa mereka disebut sebagai mesin penghancur paling efisien di dunia. Skuad asuhan Pep Guardiola membungkam Newcastle United dengan agregat telak 5-1. Kemenangan 3-1 di Etihad seolah menjadi pesan teror yang dikirim langsung ke London Utara. Bagi City, laga ini adalah peluang besar untuk menambah koleksi gelar ke-9 mereka, sekaligus semakin menempel rekor abadi milik Liverpool. Namun bagi Arsenal, ceritanya beda lagi. Mereka sudah haus gelar di kompetisi ini selama lebih dari 3 dekade. Pertemuan nanti bukan cuma soal ulangan final 2018, tapi panggung pembuktian bagi Arteta bahwa dia bukan lagi sekedar bayang-bayang Pep. Menariknya, Pep sendiri secara terbuka menyebut kalau melawan Arsenal adalah sebuah kehormatan karena bagi dia, The Gunners saat ini adalah tim terbaik di Eropa atau bahkan dunia. Entah itu pujian tulus atau cuma trik psikologis buat bikin pemain Arsenal terlena, yang jelas tensinya sudah terasa sampai sekarang. Tapi sebelum kita bicara soal dentuman di Wembley pada 22 Maret nanti, Arteta tahu betul kalau fokus adalah hal yang paling krusial sekarang. Dia tidak mau euforia final ini malah merusak ritme yang sudah susah payah dibangun di Liga. Apalagi posisi mereka di puncak klasemen masih sangat mungkin digoyang kalau mereka sedikit saja lengah. Kalau kita melihat jadwal, laga pekan ke-25 melawan Sunderland AFC seharusnya cuma jadi hari biasa di kantor bagi Arsenal. Main di rumah sendiri di Emirates, meriam London diprediksi bakal mengamankan 3 poin tanpa keringat berlebih buat menjaga jarak 6 poin dari City. Dengan 53 poin dari 24 pertandingan, Arsenal ada di posisi yang sangat nyaman. Di sisi lain, Sunderland masih berjuang di peringkat ke-8. Tapi, ya namanya sepak bola. Semua tidak semudah coretan di atas kertas. Meski Arsenal punya catatan pertemuan yang bagus dan baru saja melibas Leeds United 4 gol tanpa balas, Sunderland datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang besar atas Burnley. Kritikus melihat pertandingan ini sebagai ujian mental yang sebenarnya. Bisakah Arteta menjaga ego pemainnya tetap membumi di tengah padatnya jadwal? Karena kalau sampai terpeleset, mentalitas juara yang sudah dibangun bisa saja retak seketika. Ada yang unik di pekan ini. Arsenal seolah punya sekutu tak terlihat di tempat lain. Saat mereka menjamu Sunderland, Manchester City justru harus bertamu ke markas Liverpool. Inilah momen yang paling ditunggu publik London Utara. Kalau City sampai tersungkur di Anfield dan Arsenal sukses menumbangkan Sunderland, margin point bakal melebar jadi 9 angka. Sebuah jarak yang cukup buat bikin mental pemain City drop. Tidak cuma itu, Arsenal bahkan secara tidak langsung berharap Tottenham bisa menjegal Manchester United. Ini adalah taktik pinjam tangan yang cerdas. Arsenal tidak hanya fokus pada permainannya sendiri, tapi juga mengatur strategi agar para pesaingnya saling sikut dan kehilangan poin.
Ambisi besar buat menguasai Inggris ini ternyata tidak bikin manajemen Arsenal cepat puas dengan komposisi skuad yang ada. Di balik layar, tim pemandu bakat mereka ternyata tetap bekerja keras dalam sunyi mencari kepingan berlian baru yang bisa menyempurnakan filosofi permainan Arteta untuk jangka panjang. Belakangan ini, nama Ayew mulai sering dibisikkan di lorong-lorong Stadion Emirates. Pemuda 18 tahun yang bermain untuk Lille ini kabarnya jadi target utama yang dipantau sangat ketat oleh Arsenal. Tapi jalan menuju kesepakatan jelas tidak akan semulus jalan tol. Arsenal harus berdesakan dengan klub-klub kaya seperti PSG, Real Madrid, hingga Manchester United yang juga kepincut sama talenta muda Prancis satu ini. Bowade bukan gelandang biasa. Dia adalah tipe pemain box to box yang punya ketangguhan dalam merebut bola, tapi di saat yang sama punya visi yang sangat jernih saat mengalirkan umpan. Meskipun kontraknya di Lille baru habis tahun 2029, yang artinya harganya pasti bakal selangit, banyak pengamat merasa dia adalah investasi yang sangat masuk akal. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah menunjukkan kedewasaan luar biasa di Ligue 1, berani melepaskan tembakan jarak jauh, dan punya kemampuan mengirimkan umpan kunci yang mematikan. Tentu muncul pertanyaan kritis, apa iya anak sekecil ini bisa bertahan di Premier League yang terkenal sangat keras secara fisik? Banyak talenta dari Prancis yang layu sebelum berkembang, begitu kena sikut di Inggris. Tapi buat Arteta, Ayew bukan cuma soal gaya-gayaan, dia adalah aset yang bisa memberikan kedalaman skuad. Arsenal sekarang tidak cuma mau menang hari ini atau besok, mereka sedang membangun sebuah dinasti yang dirancang buat bertahan selama 10 hingga 15 tahun ke depan. Wembley nanti bakal memberikan jawaban, apakah sejarah lama akan terulang? Atau justru kita sedang melihat lahirnya sebuah era baru yang dipimpin oleh sang murid? Di tengah semua strategi licik di liga dan perburuan pemain di bursa transfer, satu hal yang pasti adalah Arsenal tidak lagi sekedar tim yang lewat untuk meramaikan kompetisi. Mereka sekarang adalah pemburu yang sedang mengincar semua trofi yang ada di depan mata.